sebuah kesadaran baru di dalam kehidupan kita semua. Mari kita hening sejenak, kita resapi setiap kata dan invokasi. Invokasi teosofi. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam satu kesatuan. Semoga ia yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Aum. Santi, Santi, Santi. Rahayu, 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 selaras, 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 diberkati, diberkati, diberkati. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kita undang narasumber kita, kita ingin berkenalan kepada beliau, profil singkat beliau, namanya Bapak Eko Cahyono, yang memiliki moto menyelidiki tanpa jalan, melihat tanpa pemecahan. Beliau tinggal di alamat Jalan Lejen S. Parman, nomor 173 Jember, Jawa Timur. Dalam masa lini masa kehidupan beliau lahir di Jember 16 Juni 1971. Sebagai anak petani dan dibesarkan dalam lingkungan tradisi keagamaan yang kuat. Setelah menamatkan pendidikan S1 Manajemen Informatika pada tahun 1995, bekerja di berbagai proyek kemiskinan dan pemberdayaan hingga tahun 2004. Semenjak tahun 2004 bekerja sebagai konsultan dan peneliti di pendidikan dasar di Indonesia, yaitu di Timur Leste dan Singapura. Pada tahun 2016 tinggal di Sumba hingga 1,5 tahun berinteraksi dengan tradisi Merapu, mulai berkomunikasi dan berminat menyuarakan hak kaum minoritas, Marapu, Kaharingan, Kejawen, dan sebagainya dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Pada tahun 2018 mulai bertanya tentang kesadaran dan realita. Semenjak itu hingga kini menjadi peneliti tentang non-dualitas. Manifesto pribadi beliau, saya berkomitmen pada penyelidikan tanpa otoritas, tanpa jalan, dan tanpa kesimpulan. Saya tidak mencari non-dualitas sebagai pencapaian maupun kebenaran sebagai gagasan untuk dimiliki, melainkan memberi perhatian penuh dan sungguh-sungguh pada apa yang ada. Saya mempertanyakan setiap pemecahan yang diciptakan oleh pikiran seperti pengamat dan yang diamati, yang suci dan yang biasa, diri dan dunia, melihat bahwa semua itu adalah gerak pengondisian, bukan fakta. Saya tinggal bersama ketidakpastian tanpa melarikan diri ke dalam keyakinan. Penjelasan ataupun tradisi membiarkan keheningan menyiapkan apa yang tidak dapat disentuh oleh pikiran dalam menyelidiki ini. Tindakan tidak ditunda oleh waktu atau motif. Wawasan adalah tindakan. Saya tidak berpegang pada posisi akhir atau apapun, karena kebenaran hanya hidup ketika batin kita kosong dari pencapaian. Terima kasih banyak untuk Bapak narasumber kita, Pak Eko Cahyono. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk berbagi sharing kepada kita semua. Rahayu, monggo Mbak Yora dilanjutkan. Ya langsung saja dulu
pemaparan dari narasumber kita. Selamat malam. Terima kasih untuk Mas Eko yang telah mau berbagi waktunya dan mau apa berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya persilahkan waktunya untuk Mas Eko. Selamat malam, Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Mbak Ina ya panggilannya kalau saya lihat di Google tadi panggilannya Ina. Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di forum teman-teman Teosofi Indonesia. Terima kasih juga ke Pak siapa tadi ya yang sudah memperkenalkan saya. Eh, Pak Hernowo. Pak Hernawa, salam kenal untuk semuanya. Eh, jadi saya agak ini ya, agak risih juga ketika dikatakan sharing ilmu seolah-olah saya lebih tahu gitu. Jadi bagi saya tidak ada yang lebih tahu. Jadi apa yang nanti saya sharing ini sebetulnya eh, pengalaman pribadi yang bisa jadi juga dialami oleh Bro and Sis ya. Kayaknya panggilan akrabnya Bro and Sis saya baca tadi. Baik, saya mulai saja. Jadi saya izin share screen. Jadi tema yang diangkat adalah untuk sesi kali ini tentang sunyata dalam tradisi spiritual Nusantara. Jadi nanti di dalam presentasi akan dijelaskan kata-kata kunci terkait sunyata itu sendiri. Kemudian tentang dualitas dan non-dualitas. Baru setelah itu kita nanti masuk ke dalam tradisi spiritual di Jawa dan Bali. Jadi kerangka presentasinya nanti pertama akan ada paparan tentang apa dualitas dan apa non-dualitas. Selanjutnya tentang sunyata. Jadi sunyata ini sangat unik dan mainstream di ajaran Buddhis Mahayana. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana terjadi sinkritisme ajaran Siwa dan Buddha dalam tradisi Buddhis Vajrayana di era Singasari ya dan Majapahit. Nah dari situlah kemudian eh, tradisi ini meskipun kemudian apa ya banyak hilang karena pengaruh dari agama-agama lain, tetapi jejak-jejak itu masih terlihat. Jadi nanti bisa kita lihat eh, bagaimana kata sunyata itu diserap dalam bahasa Jawa itu menjadi kasunyatan. Sedangkan di Bali itu ada istilah asintya. Jadi nanti kita akan lihat tuh. Oke, kita lanjut ya. Em, saya kira eh, Pak Hernowo tadi sudah menyampaikan tentang filosofi di dalam teosofi bahwa kita dalam forum ini tidak melakukan diskusi ya, tetapi dialog.
Dan saya pribadi juga lebih suka menggunakan kata dialog daripada diskusi karena tujuan utama kita adalah untuk melakukan eksplorasi, menyelidiki bersama, bukan mau mencari kesimpulan. Sehingga peran kita itu adalah sama-sama peneliti dan kita tidak membela posisi kita masing-masing. Potensi untuk timbulnya konflik bisa saja terjadi, tetapi di dalam dialog, konflik itu diamati, bukan untuk diselesaikan. Dan tadi juga sudah disampaikan juga bahwa hasil dari pertemuan kita itu pemahaman ya, bukan kesepahaman. Saya kira itu rangka kita dalam dialog, bukan diskusi. Kita lanjutkan ke pengertian dualitas dan non-dualitas. Dualitas ini berangkat dari realitas yang memisahkan subjek dan objek, gitu, jahat dan baik. Dalam konteks filosofi, dualisme itu lebih fokus pada pemisahan substansi fisik dan mental atau jiwa dan raga dalam bahasa keseharian kita ya. Sedangkan non-dualis kebalikannya ya, kita tidak memandang sebuah realitas itu terpisah sebagai subjek dan objek, tetapi sebagai satu kesatuan. Menurut non-dualis, mengapa terjadi dualisme pembagian itu antara subjek dan objek? Itu adalah akibat dari pikiran ya, pikiran manusia yang melahirkan itu. Selain itu saya juga mengingatkan kita semua bahwa sifat dasar dari bahasa apapun, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semua bahasa itu terlahir dalam konteks dualis. Bahkan ketika saya merumuskan non-dualisme ini, kental juga rasa dualismenya itu. Seperti ketika saya mengatakan, menurut non-dualis, mengapa sampai terjadi? Nah, itu sudah bersifat dualisme sebetulnya. Itulah yang menyebabkan mengapa non-dualisme itu sulit untuk dipahami karena kita sudah terkondisi dalam dualisme begitu lama. Sehingga sulit untuk melepaskan diri dari pengkondisian itu. Bagaimana dualitas ini berdasarkan pengetahuan yang kita punya ya. Jadi menurut era awal yang merumuskan secara dalam tanda kutip akademik itu Plato ya. Kemudian pemikiran-pemikiran India kuno. Lalu masuk ke masa modern itu diawali oleh Descartes. Kemudian berlanjut pada masa pasca Descartes yang dimotori oleh Leibniz dan Berkeley. Lalu pencempurnaan filosofi pada abad 19 sampai 20 yang dimotori oleh Ryle dan Popper. Kemudian kontemporer, artinya sampai saat ini, itu yang dimotori oleh Chalmers. Dan dibangun teorinya begitu ya. Nah, mengenai non-dualis sendiri, sebetulnya non-dualis itu sebelum ada tulisan di Jawa sendiri, di tanah Jawa itu sudah ada ya non-dualis itu, cuman tidak
tercatat atau tidak terdokumentasi. Yang terdokumentasi itu baru pada era ketika Upanishad ditulis ya, dan Daoisme di Tiongkok. Dan lebih jelas lagi ketika aliran Mahayana dari Buddhism itu menulis beberapa sutra, dan kemudian yang secara khusus salah satu tokoh dari Mahayana yaitu Nagarjuna itu menulis tentang jalan tengah atau Madhyama Karika. Nah, yang warna merah inilah yang nanti akan kita telusuri lebih dalam ya. Nah, dalam tradisi Jawa sendiri istilah suwung itu sudah ada sebelum istilah sunyata itu hadir di tanah Jawa. Dan yang modern adalah Jiddu Krishnamurti yang merupakan tokoh radikal non-dualitas. Ini yang nanti akan kita perdalam juga, jadi yang warna merah ini. Kalau kita melihat aliran-aliran kepercayaan yang ada di dunia, kalau kita klasifikasi berdasarkan apakah bersifat dualis atau non-dualistik, hampir semua kelompok Buddhism, mau Mahayana, mau Theravada, itu masuk dalam kelompok non-dual. Kejawen juga, sedangkan semua agama Samawi ya dan Zoroastrian itu masuk dalam kelompok dualistik. Nah, untuk kelompok non-dualistik ini yang warna merah inilah yang nanti coba kita gali lebih dalam. Jadi istilah sunyata atau kalau terjemahan Inggrisnya itu voidness ya, atau kekosongan, tapi sebetulnya terjemahan itu kurang begitu pas ya. Jadi dalam bahasa Indonesia terjemahan yang paling pas itu sebetulnya keheningan sunyata ini. Kita intermezzo sedikit, Bapak Ibu, Bro Ensis mungkin pernah melihat patung ini sangat terkenal di Jawa Timur. Tapi banyak orang-orang Jawa Timur yang beranggapan ini adalah Kendedes ya. Tetapi sebetulnya dalam konteks Buddhism ini adalah perwujudan dari Prajna Paramita. Prajna Paramita ini adalah salah satu sutra dari aliran Mahayana. Mengapa ini lebih para ahli menyebut ini sebagai Prajna Paramita bukan Kendedes? Karena dalam tradisi Rupang di masa Singasari dan Majapahit itu ada inskripsi kalau betul bahwa Rupang itu merupakan perwujudan dari seseorang. Nah, arca ini atau Rupang ini tidak memiliki inskripsi, tetapi nuansa Buddhisnya lebih kental, itu bisa terlihat di sini. Bentar ya Bapak Ibu, saya jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, nah yang saya lingkari itu adalah lotus ya atau teratai, dan itu simbol yang umum dipakai dalam ajaran Buddha. Kemudian ini ada kotak kecil di atas lotus ini, itu adalah buku ya, buku. Jadi buku ini menyimbolkan kitab Prajna Paramita Sutra tadi. Nah, jadi Prajna Paramita Sutra inilah yang menjadi sumber ajaran dari sunyata.
Jadi dipercaya sebagai, jadi dulu kan belum ada tulisan sehingga ditransmisi dengan budaya lisan oral, sehingga ini dipercaya bahwa Sakyamuni Buddha sendiri sudah menyampaikan ini di puncak Burung Nazar. Kemudian ini baru ditulis ya, baru ditulis itu 1 abad setelah 1 abad setelah BCE ya, baru ditulis secara anonim. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari Sunyata itu. Nah, Sunyata itu sendiri sebetulnya ditulis konsepnya atau perumusannya itu oleh Nagarjuna. Dia menulis buku namanya yang tadi sempat saya sampaikan itu Madhyama Karika. Itu ditulis sekitar 1-2 BCE. Jadi kalau Bro Ensis lihat itu ada kata Madhya, artinya jalan tengah. Jadi ajaran Sunyata ini adalah jalan tengah, bukan nihilism, bukan juga materialism. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi menurut Nagarjuna, bahwa segala sesuatu fenomena yang tidak ada yang berdiri sendiri, semua yang memiliki awal dan akhir, timbul dan tenggelam, itu kosong atau sunya tadi. Nah, jadi pendekatan Nagarjuna ini untuk melakukan mencapai kondisi hening itu, dia dengan melalui cara dekonstruksi atau negasi gitu. Dia merumuskan apa yang disebut dengan Catuskoti. Jadi bahasa Sanskrit catur, kalau orang Jawa bilang 4. Jadi ada 24 kondisi begitu untuk setiap klaim. Ada yang mendukung kan, afirmasi, kemudian ada yang menolak atau negasi. Jadi sebetulnya dua pertama dari Catuskotinya Nagarjuna ini banyak kita lihat di tradisi Jawa ya, misalnya kayak Sukih tanpa bondo misalnya. Itu mirip-mirip koan juga, tradisi di Zen Buddhism di Jepang. Luruk tanpa bolo, sakti tanpa aci, dan seterusnya. Kalau yang ketiga dan keempat ini memang kita jarang temui dalam tradisi kita, ya, yang menolak, yang mengkompromikan antara pandangan yang mendukung dan yang menolak, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah yang menolak yang ketiganya juga gitu. Jadi mungkin ini agak abstrak, dan rumusan ini meminjam simbol-simbol matematika ya. Jadi ini adalah simbol dan, ini simbol atau. Nah, supaya lebih konkret kita coba lihat operasionalnya seperti apa begitu. Jadi misalnya hujan, ada yang berpendapat bahwa hujan itu ada. Tapi ada juga yang menolak ya, menegasi. Nah, ada orang yang berupaya untuk menggabungkan dua hal itu, mensintesa gitu ya. Tapi yang keempat ini mengatakan bahwa semua pandangan adalah relatif. Jadi Nagarjuna itu tidak mengajarkan cara berpikir dalam bukunya Madhyama Karika itu, tetapi dia menjelaskan tentang sunyata tadi. Nah, ada salah satu ahli fisika, David Bohm, yang sering
melakukan dialog dengan Jiddu Krishnamurti dan salah satu tokoh Buddhis yang sangat terkenal, Dr. Rahula. Jadi menurut Bohm, keheningan itu tercapai ketika pikiran itu terhenti begitu. Perhatian menajam, maka keheningan akan mengungkapkan dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya tentang sinkritisme Siwa dan Buddha pada masa era Singasari dan Majapahit. Jadi ada salah satu dokumen penting ya, Kakawin Sutasoma. Nah, di dalamnya itu menyebut bahwa Siwa dan Buddha itu dua nama yang berbeda, tetapi dia satu dalam kebenaran. Nah, kebenaran ini disebut dalam Kakawin Sutasoma sebagai asintya. Jadi sebetulnya istilah asintya di Bali itu berasal dari Kakawin Sutasoma ini. Lalu apa hubungan sunyata dan asintya? Sunyata itu adalah hakikat dari realitas tadi, ya, seperti yang disampaikan oleh Nagarjuna. Kemudian asintya itu adalah kualitas dari hakikat itu sendiri. Artinya asintya itu lebih luas daripada sunyata. Nah, pada era Singasari itu, asintya itu menjadi prinsip yang tertinggi sebagai sebuah sinkritisme ya, Siwa dan Buddha, yang merujuk pada realitas non-dualisme, melampaui rupa dan keheningan itu sendiri. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka dewa atau dewi, saya sebetulnya kurang serak ya menggunakan kata dewa dewi ini, karena konotasinya dalam bahasa kita itu seperti apa, sesembahan begitu ya. Jadi deity yang tertinggi dalam sinkritisme Siwa Buddha itu disebut Sang Hyang Asintya, atau orang Bali juga bilang Sang Hyang Widi. Jadi sebetulnya makna Sang Hyang Asintya itu the unthinkable one, jadi nggak terdefinisi gitu. Nah, ini inline dengan sunyata yang diajarkan oleh Nagarjuna. Nah, bagaimana jejak sunyata di Bali? Bapak Ibu mungkin, Bro and Sis mungkin pernah melihat altar ya. Di Bali itu selain untuk tiga dewa utama juga ada yang untuk Sang Hyang Asintya ini atau Sang Hyang Widiwasa. Sebetulnya dalam Asintya itu tidak digambarkan karena dia formless ya, tetapi karena tradisi Bali itu sangat menjunjung tinggi simbol, maka Asintya ini diberi simbol, digambarkan seperti ini. Jadi Asintya itu seperti yang kita lihat tadi, jejaknya di Majapahit dan Singasari itu adalah bentuk sinkritisme dan mewakili realitas tertinggi non-dualitas. Tetapi Asintya ini tidak boleh disalahpahami sebagai Tuhan pencipta ya, karena kalau Bro and Sis lihat dalam ajaran-ajaran Buddhisme itu tidak ada istilah Tuhan pencipta. Jadi tidak seperti pemahaman Abrahamik tentang Asintya ini. Jadi bisa kita lihat benang merah bahwa Sang Hyang Asintya di Bali itu merupakan kelanjutan dari sinkritisme Siwa Buddha di Majapahit. Nah, bagaimana keterkaitan Asintya dan sunyata dalam konteks Bali?
Nah, biasanya tidak seperti saya sampaikan tadi, Asintia ini tidak digambarkan, tetapi karena tradisi Bali itu harus ada simbol, maka kemudian dibuat simbol seperti yang digambar sebelumnya. Nah, sunyata, bagaimana sunyata dalam Asintia itu? Nah, kalau dalam tradisi Bali, Asintia itu tidak boleh di apa istilahnya ya, tidak menyatu. Nanti akan jelas perbedaannya. Kalau di tradisi kejawen itu justru menyatu ya, atau manunggal begitu. Nah, ini tadi gambaran secara sudah disinggung sebelumnya, apa sih hubungan Asintia dan Sunyata di era Singasari. Jadi Sunyata itu hakikat dari realitas, sedangkan Asintia itu kualitasnya. Nah, bagaimana Sunyata sendiri di Jawa? Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan tentang itu, Bapak Ibu Bro Ensis mungkin pernah melihat lakon Dewa Ruci ya. Jadi di dalam lakon Dewa Ruci ini dialog terakhirnya itu bagaimana seorang Bima yang besar badannya dia masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil. Nah, ini sebetulnya eh, menceritakan tentang konsep Sunyata tadi ya. Tapi dalam Jawa sebelum Sunyata datang sudah ada Suwung. Jadi eh, bagaimana hubungannya? Jadi Suwung ini sudah ada duluan ya sebelum Buddhism masuk ke Jawa. Jadi orang-orang Jawa sudah memahami apa yang dimaksud dengan keheningan. Cuman perbedaannya kalau Suwung ini pendekatannya lebih ke fenomena. Kalau di Sunyata itu lebih kepada logik ya, Catuskote tadi. Nah, ketika Buddhism masuk ke tanah Jawa, aliran Mahayana atau Vajrayana lebih tepatnya, itu diserap ya. Sunyata itu diserap menjadi bahasa Jawa Kasunyatan. Nah, kemudian Suwung ini dibungkus dengan kasunyatan ini. Dan menjadi sistem realisasi. Karena memang tradisi kejawen itu ada laku istilahnya ya. Jadi ditransmisikan melalui itu. Jadi setelah rebranding tadi ya, jadi Suwung itu ditransmisikan melalui keheningan batin, ketiadaan gerakan mental, terserapnya atau hilangnya ego ya. Sehingga dengan demikian bisa kita garis bawahi bahwa Suwung itu adalah kondisi dari kesadaran. Nah, kita coba refresh lagi Sunyata yang disampaikan oleh Nagarjuna. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya. Jadi karakteristik Sunyata menurut Nagarjuna adalah, jadi dia bukan sebuah kondisi dan juga bukan pengalaman. Jadi kalau orang Jawa justru lebih senang yang disebut hening itu harus dialami gitu. Tapi kalau Nagarjuna enggak, harus dinegasi gitu. Dan dia juga bukan ruang batin. Nah, ada contoh lakon Ramayana. Lakon Dewa Ruci tadi itu sebetulnya menggambarkan bagaimana perbedaan nyata antara Sunyata dan Suwung. Meskipun sebetulnya Sunyata di rebranding gitu ya, menjadi Kasunyatan. Nah, di sini perbedaannya. Kalau Nagarjuna itu anti mistik, kalau Kejawen justru sangat mempromosikan mistisism. Jadi Kasunyatana itu adalah rebranding dari Suwung menggunakan istilah-istilah Buddhis, tetapi implementasinya tetap melalui tradisi Kejawen yang ciri-cirinya itu ada laku, kemudian tanda-tanda pencapaian dan budaya metafisik yang disebut
manunggal. Tabel ini saya tidak akan baca ya. Nanti Bapak Ibu Pruensis bisa lihat sendiri. Tapi intinya perbedaan sunyata di Jawa dan Bali, kalau di Bali itu lebih bersifat simbolis, sedangkan di Jawa itu justru dialami karena pendekatannya fenomenologi. Sedangkan di Bali karena lebih ke ritual, maka dia menjadi simbol. Ini ringkasan dari presentasi ini. Jadi yang pertama, tradisi non-dualis itu memberikan pandangan menyeluruh pada realitas untuk menghentikan penderitaan atau mengungkap kebenaran. Kemudian tradisi Buddhis Sunyata dan Advaya Sivaism memberikan metode masing-masing secara filosofis. Non-dualisme di tanah Jawa, seperti saya singgung beberapa kali tadi, itu bersifat mistik atau fenomenologi, sedangkan di Bali bersifat formal atau ritual. Nah, Jiddu Krishnamurti dan David Bohm itu mengupdate ya, mengkinikan ajaran non-dualis yang disampaikan oleh berbagai tokoh seperti Nagarjuna, kemudian dari kelompok Theravada atau dari ajaran-ajaran Tiongkok Daoisme. Yang menarik tadi adalah bagaimana cara David Bohm mengungkap keterbatasan dari pikiran manusia ya, dan keterbatasan pengetahuan yang bersifat sektoral dan terbatas. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdialog, tidak untuk mempertahankan pendapat kita bereksplorasi bersama. Rahayu. Saya kembalikan ke host. Ya, Rahayu, terima kasih banyak Pak Eko Cahyono. Luar biasa Pak pemaparannya. Monggo bagi rekan-rekan yang mau bertanya atau berdiskusi dengan narasumber kita Pak Eko Cahyono, bisa langsung bertanya atau bisa ditulis di kolom chat komentar. Nanti biar ditanggapi sama Pak Eko Cahyono. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, biar saya yang bertanya ya. Monggo Pak Hernowo. Ya. Rahayu Pak Eko, Rahayu terkait Pak. filosofi ya tadi, filsafat tadi kan disinggung awal-awal. Bapak filsafat yang terkenal kan René Descartes ya. Nah itu ada ungkapan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lengkap Pak. Saya berpikir maka saya ada. Nah, yang dimaksud saya itu siapa gitu. Bukan apa kesadaran yang mengisi tubuh jasmani kita atau seperti apa Pak? Biar kita lebih jelas. Karena sepertinya kok agak sedikit membingungkan. Saya berpikir maka saya ada gitu. Yang dimaksud saya di sini itu siapa gitu. Apa kesadaran itu ketika ada kesadaran maka ada pikiran, atau pikiran dulu baru ada kesadaran gitu loh Pak. Masih banyak yang rancu sepertinya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hernowo.
Saya rasa ini sebetulnya pertanyaan yang banyak ditanyakan di forum-forum lain ya, terkait istilah filsafat yang disampaikan Descartes itu, cogito ergo sum. Jadi mungkin saya highlight kembali nggih Mas Hernowo bahwa Descartes ini kan berangkatnya dari dualisme. Sehingga di situ dikatakan saya berpikir maka kemudian saya ada. Nah disitulah tergambar jelas konsep dari dualisme. Jadi ada subjek dan objek seperti di presentasi saya. Jadi ada dalam konteks dualisme itu ada subjek, ada objek. Atau kalau meminjam istilahnya Jiddu Krishnamurti itu the observer and the observed. Gitu. Jadi kita selalu memisahkan seolah-olah yang diamati dan yang mengamati itu dua entitas yang berbeda begitu. Nah, dalam konteks non-dualis itu tidak ada gitu. Kalau meminjam istilah kejawen itu manunggal gitu ya. Jadi menyatu. Bukan menyatu, artinya hilang gitu ya. Konsep subjek saya diri itu hilang atau sirna gitu. Nah, dalam konteks ajaran Buddhism itu clear ya kalau soal itu bahwa sebetulnya saya sebagai personal itu diciptakan oleh pikiran seperti yang banyak diceritakan dibahas oleh Nagarjuna atau di Prajna Paramita Sutra. Itu dijelaskan bahwa sebetulnya saya itu adalah di-create oleh pikiran kita sendiri yang disebut Pancaskanda itu ya dalam ajaran Buddhis. Jadi memang kebingungan itu akan muncul kalau kita menggunakan framework atau kerangka dualisme tadi, akan muncul pertanyaan seperti itu. Tetapi bagi pelaku-pelaku spiritual yang pada umumnya ya, yang kalau saya amati pelaku-pelaku spiritual itu lebih non-dualis, itu akan hilang dikotomi Descartes itu. Karena aku itu hilang gitu, saya itu tidak ada. Karena dalam semua ajaran aliran Buddhis itu ada istilah anatta. Jadi dia menolak eksistensi dari jiwa yang abadi, yang eternal, yang nantinya itu akan dalam konteks ajaran Samawi yang akan dihukum atau diganjar gitu ya. Mungkin itu kita bisa ini Mas Erno ya bisa saling bertukar wawasan. Tidak berarti apa yang saya sampaikan itu kebenaran atau mutlak. Itu adalah apa yang saya rasakan atau saya alami. Begitu respon saya, Mas Hernowo. Izin tanya, Pak. Ya, monggo, Mas Saiful. Oke. Makasih, Pak. Ini gini. Ketika kita berpandangan tentang non-dualitas atau suwung atau kemanunggalan di dalam pemahaman misal fisika yang paling modern katanya fisika kuantum, ketika sebuah materi itu apapun bentuknya, unsur di dalam kemanusiaan, unsur dalam benda, unsur dalam tubuh biologis, yang paling terkecil itu kan atom. Atom kalau di OCI lagi itu ternyata adalah dari quark, dan quark pun ternyata itu merupakan sebuah getaran atau energi saja. Secara tidak langsung bahwa kita alam semuanya itu adalah satu kesatuan atau manunggal, yaitu dari kesadaran yang tak terbatas atau kecerdasan yang tak terbatas secara tidak langsung. Yang jadi pertanyaan kan kita adalah bagaimana caranya kita itu mampu menumbuhkan atau bagaimana caranya kita itu mampu
mengalami yang namanya sebuah penyatuan itu seperti apa, teknik atau metodenya itu yang bisa kita lakukan apa itu seperti apa. Apakah cukup dengan kesadaran tadi misal fisika kuantum atau dengan teknik-teknik atau cara yang lain sehingga perasaan kita penyatuan itu benar-benar terjadi. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saiful. Jadi pertanyaan Mas Saiful itu sangat kental budaya kejawennya gitu. Jadi saya tidak mau menghakimi benar dan salah ya, tapi saya hanya ingin mengungkap bahwa istilah manunggal itu memang sangat berakar kuat di kejawen, artinya terjadi penyatuan ya antara aku dan semesta itu. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang realitas yang kita alami sehari-hari secara psikologis, kemudian dikaitkan dengan mekanika kuantum, kalau menurut saya itu agak misconception gitu. Karena sebetulnya psikologi itu tidak begitu terkait dengan mekanika kuantum gitu ya. Karena mekanika kuantum itu mempelajari dia sains yang mempelajari tentang tingkah laku subatomic level begitu. Nah, ketika Mas Saiful menanyakan metode bagaimana begitu ya, saya sebenarnya nggak suka ya menggunakan kata lebih suka gitu ya. Lebih suka itu berarti juga metode sebetulnya. Kalau Mas Saiful pernah melihat ceramahnya David Bohm atau Jiddu Krishnamurti, saya lebih prefer untuk menggunakan statementnya Jiddu ataupun David Bohm bahwa sekali kita mengatakan metode itu menjadi dualisme gitu. Ketika kita menanyakan kayak apa metodenya supaya kita bisa manunggal gitu. Nah itu kita berbicara lagi tentang metode yang kita buat oleh pikiran kita yang bikin gitu. Artinya itu artificial. Jadi di-create oleh mind gitu. Jadi menurut Jiddu cukup dengan direct perception. Begitu. Jadi cukup dengan mengamati fenomena tanpa menggunakan filter pengetahuan gitu ya. Karena apapun yang kita tahu itu terbatas dan pengetahuan yang terbatas itu nggak bisa mencapai apa yang tidak terbatas gitu. Itu bahasanya Jiddu begitu. Jadi saya lebih suka mengatakan bahwa direct perception itu atau self knowledge gitu ya, itu lebih pas daripada kemudian mengacu kepada sebuah metode. Karena nanti kalau ngomong metode nanti jadi ini kayak klaim semua agama itu bahwa dirinya paling benar gitu. Jadi direct perception itulah yang kemudian kalau meminjam istilah kejawen yang bisa manunggal gitu. Manunggal saya artikan sebagai menyadari bahwa kebenaran itu bukan sesuatu untuk kita capai atau kita cari gitu, tetapi dia akan mengungkapkan dirinya ketika kita melakukan direct perception. Ketika kita direct perception, itu akan waktu secara psikologis akan terhenti, pengetahuan juga suspended, nah kemudian kebenaran itu mengungkapkan dirinya sendiri, begitu. Karena kalau kemudian pakai metode, maka benar menurut metode itu. Begitu Mas apa namanya tadi? Mas Saiful.
respon dari saya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Atas penjelasan dari semuanya, memang untuk memahami ini perlu sedikit-sedikit untuk bisa apa ya, bisa benar-benar paham betul tentang makna dari sebuah, tidak hanya sebatas konsep. Nah, menurut saya kalau di Bali mungkin kan tadi lebih ke konsep, sedangkan ke Jawa kan lebih ke pengalaman atau mengalami. Sedangkan yang diomongkan oleh Jidu Kristi, Jidu Jidu Krista tadi itu kaitannya dengan intinya bahwa tanpa ada apapun dalam arti metode pun juga tidak boleh hanya sebatas pengalaman dan pengamatan itu sendiri. Ya, meskipun bisa tidak bisa jadi manusia itu diberi akal pikiran, diberi hati ya, paling enggak kadang itu yang namanya logika maupun hati atau mungkin apa ya namanya ya, penasaran bagaimana tekniknya tetap tetap itu ada. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama Mas. Iya, selamat malam. Mungkin kalau saya ingin apa ya berdiskusi ya, apa dialog ya dengan Mas Eko. Ya mungkin kalau di Jawa itu apa ya tentang kaitannya ya dengan teosofi, konsepnya teosofi ini kekosongannya yang tadi yang Mas Eko jabarkan tadi ya mungkin ini lebih kepada the absolute yang universal itu seperti para Brahman itu ya, Mas Eko ya. Eh, jadi keheningan yang dimaksud itu ketika pengetahuan yang kita punya ya, segala bentuk pengetahuan, apapun yang kita tahu gitu ya, itu kita suspend ya, kita taruh dulu gitu. Kemudian kita memberikan perhatian penuh pada apa yang kita alami. Nah, itulah yang disebut dengan hening itu. Jadi bukan sesuatu metode tertentu gitu ya. Sebetulnya di di sekte-sekte Buddhis juga banyak pertentangan ya tentang itu. Jadi misalnya salah satu suta ya, salah satu suta-suta itu adalah bagian dari Tipitaka yang eh, menjadi dasar tradisi meditasi dalam ajaran Buddhis. Itu ada salah satu suta namanya Satipatthana Sutta. Itu berbicara tentang itu gitu. Tetapi di Satipatthana itu sebetulnya tidak ada mengindikasikan metode. Nah, apa metode yang dipraktekkan oleh umat Buddhis baik Theravada maupun Mahayana itu sebetulnya baru ada kemudian gitu. Kalau Theravada itu baru disusun justru di abad 19 yang disebut Vipassana itu. Bahwa metodenya seperti itu, begitu. Padahal di Satipatthana itu nggak ada indikasi bahwa harus begini, harus begitu, yang disebut metode itu. Begitu. Nah, yang menarik justru di eh,
sekte Zen ya, atau Chan kalau di Tiongkok. Yang mereka sebut meditasi itu agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Theravada dan Mahayana yang mainstream. Jadi mereka menggunakan istilahnya apa ya, yang kayak mirip direct perception seperti yang saya singgung tadi. Jadi tidak melalui sebuah metode tertentu, dia bisa, karena kata vipassana sendiri ya, itu kan artinya melihat langsung gitu. Nah ini yang sebenarnya banyak pertentangan di Buddhism. Dan kalau misalnya ini realitas ini dihubungkan dengan Brahman, mungkin di sini agak ada ini ya, Mbak Ina ya, ada. Jadi meskipun Advaita itu ya, yang dari ajaran Hindu itu bersifat non dualitas, tetapi kemudian dia terjebak lagi ke ajaran dualitas ketika terjadi pembagian itu ya, terjadi pembagian antara apa jiwa dan raga itu tadi, Atman ya, kalau dalam bahasa Hindu itu Atman. Nah itu pemisahan itu kemudian mengembalikan ajaran Advaya yang sebetulnya non dualis itu menjadi dualitas lagi. Nah, begitu juga dengan tradisi Theravada ketika melakukan praktek vipassana, ketika dia mengamati begitu ya, dengan proses meditasi, di situ juga mulai terjebak lagi di dualitas gitu. Karena ada yang mengamati, yang diamati gitu. Observer and the observed. Jadi mungkin itu Mbak Ina, semoga tidak tambah bingung ya. Karena bahasa kita itu bahasa dualis gitu, sehingga untuk menjelaskan non dualitas itu agak sulit memang. Dan Ya, jadi tadi tanpa metode tadi ya menarik sih Mas. Jadi ya kayak kita tuh dengan kita punya metode berarti kembali lagi ke pikiran kita, ke ya keinginan kita yang betul, merancang. Ya, jadi kayak gitu kembali kepada keinginan, berarti adanya keinginan, jadi tidak lepas, belum di kekosongan itu ya, paham Mas? Ya itu ya. atau Ya, bahasa Jawanya gini apa, sakcet saknyet gitu ya, ya apa saiki neng artinya ya? kene ngene gitu. Saat ini, dari saat ke saat ini gitu ya Mas ya. Iya, present moment. Jadi yang saya suka dari ajaran Buddhis itu istilah present moment, hidup saat ini gitu. Karena ketika kita mengkhawatirkan besok yang belum terjadi dan menyesali apa yang sudah lewat, kita itu nggak hidup in present moment gitu. Dan orang Jawa punya istilah yang pas untuk itu yang tadi saya sebut, saiki neng kene ngene gitu. Ya, baik-baik memahami ya Mas ya. Ya, dari saat ke saat ketika kita membuat program apa metode apa-apa itu sudah kembali karena ada di situ yang tidak kita sadari, ya itu kembali lagi ke keinginan kita, adanya keinginan kita. Jadi belum bisa ke sunyata atau kosong itu sendiri ya Mas ya. Iya, Monggo silahkan untuk yang lain ingin sharing atau menambahkan atau bertanya kepada narasumber langsung, boleh silahkan. Ini. Rahayu, Eh, selamat malam Pak oh Eko. iya. Ya, saya cuma sekedar sharing terkait tadi dengan ajaran Jawa ya. Kemarin hari Jumat kebetulan saya juga diundang jadi narasumber. Sepertinya nyambung ini terkait sama tadi juga pertanyaan dari Mas Saiful Ulum. Nah, coba saya tadi tak screenshot ya.
Dalam ajaran Jawa itu kita mengenal ibaratnya mengenal Tuhan, ilmu sangkan paraneng dumadi. Sapa kang weruh awake bakal weruh pangeran. Artinya kalau dalam ilmu Jawa ada istilah sangkan paraneng dumadi. Barang siapa yang mengenal dirinya tentang asal-usul penciptaan dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Karena di dalam ajaran Islam pun juga ada istilah man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia juga akan mengenal Tuhannya. Karena pada dasarnya di dalam diri kita semua juga ada zat Tuhan. Ibaratnya kita itu percikan seperti air laut. Tuhan itu bisa diibaratkan seperti lautan yang tanpa batas. Kita mungkin hanya percikan karena holografis. Satu bagian yang kecil mewakili satu bagian yang besar. Ajaran setelah kita mengenal Tuhan di dalam diri kita semua. Nah, yang kedua itu konsep dalam ajaran Jawa yaitu kita menyatu, manunggalin kawula Gusti. Kita menyadari bahwa kita itu adalah bagian dari Tuhan yang Maha Esa. Kita digerakkan oleh kesadaran agung. Ibaratnya kita itu dalang tapi digerakkan oleh kita itu wayang yang digerakkan oleh dalang itu sendiri. Yang membedakan apakah kita benar digerakkan oleh Tuhan yang Maha Esa atau jangan-jangan kita yang digerakkan oleh ego. Nah itu. Setelah kita mengenal yang pertama konsep yang tadi, yang pertama kita mengenal Tuhan. Yang kedua adalah kita manunggali, kita menyatu dengan kesadaran agung ilahi. Bahwa yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, menjaga, menyelaraskan, dan menjaga alam semesta. Nah ini tadi ya, udah ya, sangkan paranang dumadi. Nah ini ajaran Jawa sebelum ada ajaran-ajaran Abrahamik masuk, termasuk ajaran-ajaran Hindu Buddha, kita itu juga sudah memiliki ajaran yang luar biasa. Bahkan kitabnya aja kitab tanpa tulis loh. Kitabnya kitab tanpa tulis. Secara tutur tinular, ajarannya secara diwariskan turun-temurun. Kita sudah memiliki ajaran yang luar biasa. Nah, sangkan itu asal mula. Paraneng artinya tujuan kembali. Dumadi artinya yang dijadikan ciptaan kita, bagaimana kita bisa kembali menyatu dengan yang ilahi. Kalau dalam konsep teosofi kita itu adalah hierarki sekolah-sekolah kehidupan. Kita di bumi ini, jiwa kita di bumi ini adalah suatu tingkatan hierarki, mulai dari kelas mineral, kelas tumbuhan, kelas hewan, kelas manusia, akhirnya dari manusia naik menjadi adep, menjadi kelas dewata, menjadi logos, dan sebagainya. Oh ini ya, apa belum ya? Oh ya.
Nah, dalam ajaran Jawa, Tuhan disebut tan kena kinaya ngopo. Artinya tan itu artinya tidak, kena dapat atau bisa, kinaya dibayangkan atau dilukiskan. Ngopo dengan apapun. Artinya Tuhan tidak dapat digambarkan, diserupakan, dibayangkan, atau dijangkau oleh akal pikiran manusia. Karena dimensi Tuhan sudah di atas dari dimensi tubuh fisik, tubuh astral, tubuh mental, tubuh kausal, tubuh intuisional, di luar dari jangkauan panca indera. Tapi keberadaannya pasti kita semua juga ada. Udara kita nggak bisa melihat. Tapi udara ada karena kita bisa menghirup. Kita bernafas. Udara masuknya masih dalam tataran walaupun beliau gas, tapi masuknya materi. Dalam 3 wujud benda, cair, padat, gas. Udara kita nggak bisa melihat semuanya. Tapi apakah ada? Kita bisa membuktikan. Kadang orang sekarang ini kan banyak sekali aliran-aliran agnostik, termasuk ateis. Apakah Tuhan ada apa tidak sih? Karena Tuhan ya emang nggak bisa dilihat. Hantu aja dilihat susah, apalagi melihat Tuhan. Nah, tapi kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita memberikan sudut pandang pemahaman tentang Tuhan itu sendiri. Karena emang Tuhan di luar dari jangkauan dari akal pikiran, panca indera. Tuhan di luar dari persepsi kita. Makanya orang Jawa mengartikan Tuhan ya, tan kena kinaya ngopo, sama seperti tadi sunyata itu. Ya tidak dapat digambarkan, tidak dapat dilukiskan. Ibaratnya kondisi, mungkin kondisi suwung, mungkin kondisi suwung itu juga dalam lagu Jawa adalah level tingkatan tertinggi. Di mana kondisi itu adalah kondisi tidak ada rupa, arupa. Dalam meditasi Buddha kan ada tingkatan rupa, tapi di atasnya lagi arupa. Nah, suwung dalam masyarakat Jawa bisa diartikan kondisi kekosongan. Tapi kekosongan itu bukan berarti kosong, tapi ada, yaitu kesadaran. 85% mungkin alam semesta ini juga tersusun dari dark matter, materi gelap. Nah, itu yang bisa saya sedikit sharingkan. Monggo yang lain kalau ada yang bertanya atau mau sharing dengan senang hati. Rahayu Mas Hernowo. Ya, Rahayu, selamat malam. Rahayu Mas Eko. Ya. Halo Mas Eko. Ya, Rahayu Pak Halim. Ini apa ya? Saya cukup terkesan ini dengan Mas Eko nih bagi secara apa ya? Cara katakanlah cara berpikir Barat ya. Baik itu Eropa maupun Abrahamik ya, Semit itu dengan apa? Katakanlah religi ya. Kalau saya katakan religi Timur ini ya. Nah, kalau di religi Barat itu ya, itu sejak awal sudah memposisikan adanya dikotomi itu antara hamba dan Tuhan, antara ego dan ini gitu. Nah, tapi kita di Timur itu kan sudah nggak ada hal-hal seperti itu ya. Udah langsung aja masuk ke prosesi ritual gitu kan. Nah, kalau seperti yang pengalaman saya di Baduy maupun di sedulur Sikep Samin tuh ya, itu kan kata-kata Tuhan itu sebetulnya nggak ada itu. Ya karena pengaruh dari apa Semit ya dengan religi Abrahamik itu sudah harus mulai mendesak, oh orang Baduy itu sudah mengenal Tuhan loh gitu kan. Nah itu tuh selalu yang waktu kita mau melihat posisi orang kita sendiri selalu mengandaikan dengan bekal pikiran-pikiran agama Abrahamik. Padahal sebetulnya di Baduy itu nggak ada gitu loh ya. Di Samin juga gitu. Itu nggak ada itu. Terus apa ya?
memang ada kata-kata Adam itu di Baduy ya, di Samin juga gitu, Baduy Adam gitu. Itu karena hanya kalau saya melihat ya, saya pahami gitu, karena mereka itu berinteraksi dengan orang luar yang kebanyakan orang luar, orang Islam ya, orang luar tuh orang Islam, mengkomunikasikan posisi mereka dengan orang-orang Islam. Nah, kalau orang Islam itu mengambil Muhammad sebagai nabinya, ya udah mereka mau posisikan, ya udah saya ambil Adamnya gitu aja sebetulnya. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, tapi prosesi-prosesi ritual itu memang nggak ada dikotomi sebetulnya. Nggak ada Tuhan, nggak ada ini, nggak ada ya. Apalagi saya ingin mempelajari ini, prosesi-prosesi ritual saudara-saudara kita yang di Papua itu kan. Nah, itu model-model tarian kan tangan nggak bergerak sama sekali, ibarat ya hanya melambe-lambe saja ya. Kalau di tarian kan aktif itu. Nah, mereka lebih banyak menghentakkan kaki di bumi. Itu kan apa? Eh, katakanlah ada apa yang dari tubuh itu yang harus diardekan gitu kan. Nah, supaya energi-energi dari luar dari atas itu lebih cepat masuk gitu kan. Nah, itu perputaran gitu. Dan itu sudah nggak mengandaikan adanya dikotomi, ada Tuhan, ada hamba, itu nggak ada sebetulnya. Nah, ini nih hal-hal yang seperti ini, cara berpikir seperti ini kan sudah hapus ya, sudah hampir nggak ada, ketimpa model-model cara berpikir religi Abrahamik. Bahkan Abrahamik yang terus diambil oleh Barat ya, oleh Eropa, itu pun mereka ingin menggabungkan antara kesatuan antara Yesus dengan Allah itu kan di pingin disatukan, terus dijembati dengan Roh Kudus, disatukan tiga unsur itu. Nah, mereka ingin balik ke sana juga gitu kan, model-model Spinoza gitu kan. Nah, tetapi yang lebih dominan memang dalam segi pengajaran pasti modelnya ada dikotomi kalau model pengajaran itu gitu. Tapi dalam prosesi ritual itu sebetulnya sudah nggak ada gitu. Nah, seperti yang diuraikan Mas Hernowo tadi, nah itu kan ngambil posisi dikotomi untuk pengajaran gitu. Tapi dalam prosesi ritual, sebetulnya hal-hal seperti itu nggak ada gitu. Itu langsung aja masuk gitu. Udah nggak ada kata-kata Tuhan, kata-kata Allah, kata-kata apa itu nggak ada sebetulnya. Nah itu kalau saya yang sejauh yang saya yang saya kenal gitu ya di religi orang-orang tradisional gitu, kecuali yang sudah pengaruh Islamnya kuat gitu ya, seperti di Kampung Duku atau di mana itu di situs Cangkuang itu mungkin sudah mulai kayak gitu ya. Itu aja mungkin sharing saya Mas Hernowo. Mas Eko, makasih. Ya, terima kasih Mas Halim. Jadi apa yang disampaikan Mas Halim itu Ini suaranya Mas Eko nggak kedengeran nih ya? sebentar. Jelas Sudah itu dengar itu. jelas. Kurang juga kayaknya. Enggak, coba itu Mas, mungkin di suara dikerasin mungkin. Dengar kok saya tuh jelas coba Oh Mas gitu. Halim. Ya mungkin Iya. HP saya agak beres dikit. Ya, jadi saya garis bawahi ya pernyataan Mas Halim bahwa jadi tadi di presentasi saya itu memang saya mengelompokkan keyakinan-keyakinan mainstream itu apakah dia dualistik atau non dualis. Memang semua Abrahamik itu dia dualis ya. Jadi mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi, kemudian kepercayaan baru seperti Bahai atau Zoroastrian itu juga bersifat dualis. Dan memang kalau kita lihat lini masanya, justru orang Jawa sebelum kemasukan dari ajaran dari India maupun dari Samawi itu sudah ada, jadi konsep suwung misalnya tadi ya.
Hanya memang dalam teknik pengajaran yang seperti Mas Halim sampaikan tadi, dalam konsep pedagogi, itu kita menggunakan dualisme lagi gitu. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah di Madhya Makarika sendiri. Jadi ya, buku yang ditulis oleh Nagarjuna itu, Madhya Makarika itu, dia tentang keheningan tadi, tentang sunyata, sebuah konsep non-dualis. Tetapi ketika dia mengajarkan konsep itu, dia terjebak di dualis lagi kan, karena dia mendefinisikan ada kebenaran konvensional dan kebenaran mutlak gitu. Berarti apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Di presentasi ada ntar ya, saya lihat. Jadi Nagarjuna ketika mengajarkan tentang sunyata, kebenaran mutlak itu, kemudian dia untuk kepentingan pendidikan, dia menggunakan kebenaran konvensional gitu ya. Jadi ada dua dikotomi lagi, Paramata Satya dan Samriti Satya, itu ada di presentasi yang nomor 20. Itu Mas Halim. Matur nuwun sharingnya, jadi saya menggarisbawahi aja memang untuk pedagogi, untuk pengajaran, kadang non-dualis itu terjebak di dualis ketika ditransmisikan. Iya, tambahan lagi Mas Hernowo ya. Ini Mas Eko ya. Kedengaran nggak suara saya? Halo? Kedengaran Mas? Kedengaran, oke, terima kasih. Iya, dalam konteks agama gitu kan, memang itu dibebankan, ada lebih banyak dibebanin soal moral ya. Nah itu, sehingga karena persoalan moral itulah yang kadang-kadang membelenggu, sehingga terjadinya soal dikotomi itu kan. Baik buruk, salah benar, halal haram, terus apa itu. Nah itu tuh kadang-kadang yang membuat kita terjatuh ke dalam dikotomi itu sendiri. Padahal persoalan baik buruk, salah benar, itu kan memang dua, ya katakanlah itu hukum alam ya. Sampai kapanpun ya itu kan selalu ada. Dan itu memang ada, pasti ada gitu loh. Dan selalu ada gitu loh. Ya kadang-kadang persoalan posisi kita gitu ya, di religi kita di timur, itu kan sebetulnya membiarkan, itu memang ada gitu loh. Tetapi kita bisa melihat, memahami, ya mengerti benar. Ini salah soal ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk. Nah kita pada tataran itu saja, tapi tidak bisa merubah dikotomi nilai baik buruk itu tetap ada dan selalu ada sampai kapanpun ada. Nah kita hanya dengan modal pemahaman itu kita bisa mendudukkan, kita bisa melihat gitu ya. Dan kita tidak terbawa pada arus gitu loh. Ini baik buruk tuh. Karena kita sudah memahami beneran, udah tahu oh ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Sehingga kita bagaimana cara menyiasatinya, cara mengambil keputusan, terus bagaimana kalau orang andai menyalahkan kita, kita paham, pastilah namanya baik buruk, kita berada di posisi manapun selalu akan ada baik buruknya. Dan meskipun kita beranggapan itu benar, di pandangan orang lain pasti itu ada salah, ada buruknya, itu selalu. Dan bagaimana kita tidak, posisi kita ya setelah mengatasi itu tidak terpengaruh dengan hal baik atau hal yang buruk itu. Karena kita sudah mulai sudah paham benar gitu. Oh pasti itu kan gitu. Sehingga kalau kita teladani ya, dikatakanlah di pewayangan Tu Krishna gitu, ya dia paham benar, mengerti benar soal baik buruk itu. Makanya dia pun nggak bisa dipisahkan. Dia harus jujur terus, nggak bisa. Kadang dia curang juga dan banyak curangnya juga gitu loh. Nah kita kan nggak bisa mengatakan oh ternyata Krishna itu curang gitu.
Nah, kita sudah mulai pahaman, ya memang itulah hidup, harus ngambil keputusan gitu. Nah, gimana? Saya agak susah lagi itu, nggak punya bekal lagi untuk apa ya, mengeksplor persoalan-persoalan seperti ini ya. Tapi pada dasarnya ya itulah, dengan pemahaman itu kita bisa mendudukkan setiap persoalan ya. Nah, kalau di istilah apa ya, konsepsi barat itu ya, kalau di metafisika itu kan ada istilah being ya, mengada ya, sein kalau istilahnya Heidegger itu kan. Nah, sebetulnya fungsi manusia itu bukan membedakan baik buruk terus mengatur baik buruk itu enggak. Nah, kalau ini dianggap ada being gitu, manusia tuh hanya menggembalakan being ini aja. Menggembalakan yang ada ini saja sebetulnya. Ya akhirnya jadi penonton saja sebetulnya. Nah, itu udah cukup. Nah, tinggal mengarahkan, memberikan pengertian-pengertian, itu aja sebetulnya fungsi kita. Itu saja share dari saya, Mas Eko, makasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Adim. Saya kembalikan ke Mbak Ina. Ya, selamat malam ya. Eh, ada yang nambahkan lagi mungkin atau gimana sharingnya? Ya, kalau saya sih Maaf, menambahkan ya, ya dengan siapa ini? Mas Saiful ya. Ada Oh sedikit ini tambahan, Mas Mbak. Saiful. Ada sedikit tambahan. Oke lah, tadi bicara tentang dualitas dan non-dualitas. Tetapi kita juga harus berbicara tentang realitas juga, bahwa kita itu sebagai makhluk jasmani dan rohani. Secara otomatis itu pun juga sebagai pemahaman manusia itu tetap itu adalah dualitas. Ketika ingin memahami yang non-dualitas atau apa tadi ya, kemanunggalan, ya menurut saya bisa tidak bisa, karena kita sebagai manusia pasti juga akan melewati yang namanya dualitas kan itu. Seperti ajaran Jawa kuno lah. Ajaran Jawa kuno kalau setahu saya yang di Jawa itu kan Kapitayan ya. Yang awal-awalnya itu Kapitayan yang menyembah Sang Yang Toyo. Ya. Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo itu Tuhan yang atau sesuatu yang absolut yang tidak bisa difikirkan atau apapun. Yang tidak bisa di apa ya, Toyo itu kekosongan ya bahasanya. Sayang Toyo yang karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diraba dan sebagainya. Tetapi, tetapi orang-orang Jawa dahulu itu ketika ingin apa ya, untuk manunggal atau ingin merasakan sesuatu yang kaitannya dengan Sang Yang Toyo itu kan tetap butuh apa ya, sarana prasarana untuk bisa memanifestasikan tentang pikirannya, tentang ketunggalannya itu. Maka zaman dulu itu pakai yang namanya tu. Apapun yang berbahasa tu itu digunakan sebagai untuk sarana prasarana untuk menyatukan ketunggalan. Seperti pakai tumbak, topeng, kemudian apa ya, tuban atau air terjokan dan sebagainya. Itu dulu, terus kemudian tunden berundak. Maka orang-orang zaman dulu itu ketika ingin menyatukan dengan Sang Yang Toya itu kadang pakai yang namanya tunden berudak, kalau kita bisa lihat di yang ada di Jawa dan sebagainya. Makanya tadi kalau kita bicara hal tadi kaitannya dengan kemanunggalan memang agak susah. Di satu sisi kita seolah-olah itu apa ya, di satu sisi itu ya memang realitas seperti itu yang ada kemanunggalan. Tetapi di satu sisi bahwa kita juga butuh pengalaman untuk bisa mencapai apa ya, mencapai ketunggalan tadi. Tetap butuh yang namanya dualitas tadi untuk sarana menuju ketunggalan tadi. Nah, meskipun bagaimanapun caranya ya terserah dari keyakinan masing-masing, meskipun konsep dari sebuah keyakinan itu pun juga akan berbeda setiap individu masing-masing. Tetapi setahu saya secara pemikiran pribadi saya bahwa ya namanya alam semesta itu adalah realita dari kecerdasan yang maha tak terbatas. Jadi ibarat apa yang dituliskan di novelnya Andy Weir, konsep tentang telur, bahwa yang namanya manusia atau alam semesta itu adalah
ibarat cerminan dari kesadaran itu sendiri. Atau ibarat paling gampang itu, kita itu Tuhan yang berpengalaman atau mengalami manusia. Secara tidak langsungnya seperti itu. Atau mungkin bahasa-bahasa yang lain bahwa Tuhan itu bermimpi. Tapi mimpinya itu adalah realitas yang kita alami itu sendiri. Nah, itu aja menurut saya. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih Mas Saiful untuk tambahannya ya. Eh, apa ya, saya cuma mau menambahkan sedikit aja sih mungkin ya. Ya, tambahannya apa ya? Sebentar. Ya, kemudian tentang jejak spiritual tadi ya di Nusantara tadi yang mengajarkan kita itu bahwa itu merupakan satu kesatuan dari keberagaman universal ya antara Jawa dan Bali itu merupakan satu kesatuan yang intinya tetap satu ya tentang keragaman universal brotherhood, kemudian tentang jembatan pikiran ya, jembatan pikiran yang bukan materi awal yang sunyata itu ya, itu mengajarkan kita untuk mengheningkan pikiran agar kita bisa menangkap getaran-getaran spiritual itu ke yang lebih tinggi ya, mengheningkan pikiran ya. Ya, di dalam teosofi itu kita mengerti bahwa pikiran itu adalah alat untuk memahami kekosongan itu sendiri atau sunyata itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa kekosongan kita itu belajar untuk membersihkan pikiran-pikiran kita dari ego sehingga kita bisa menjadi saluran cahaya yang lebih jernih bagi sesama. Mungkin itu aja tambahan sedikitnya ya. Silahkan saya kembalikan kepada moderator Pak Hirnowo. Ya, Rahayu, selamat malam. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu dan kesempatan atau bersharing-sharing, berdiskusi. Nanti kita bisa sambil jangan lupa ya berfoto bersama mungkin siapa Mas Eko ya pakai laptop ya Mas Eko ya nanti kita ada sesi foto bersama ya biar jangan jangan sebelum keluar kita nanti bisa sesi foto bersama. Mas Eko nanti minta tolong itu ya di foto bersama ya ini ya. Oh bisa, screen capture ya. Ya, heeh. Aku nggak pakai laptop nih nggak buka laptop soalnya. Nah, ini kalau nggak ada yang bertanya, ya udah saya yang bertanya deh. Terkait dengan pandangan sunyata ini loh, Pak Eko yang tadi ya. Itu kan kalau apa sama dengan pandangan suwung sih yang tadi di presentasinya. Sepertinya beda ya sunyata sama suwung itu. Nah, katanya terhentinya pikiran. Pikiran itu kan pikiran kita itu kan susah ya untuk berhenti. Kecuali kita dalam kondisi tidur baru mungkin pikiran gelombang otaknya memasuki gelombang otak delta ya, yaitu tidur pulas. Mungkin pikiran baru bisa berhenti. Nah, selama kita masih dalam kondisi sadar kan sepertinya agak sedikit susah. Mungkin pikirannya mungkin dibikin sedikit diam kali. Yang tadinya pikirannya itu loncat ke sana ke sini, pikirannya dibikin diam dengan difokuskan. Monggo Pak Eko, kira-kira tanggapannya dan penjelasannya gimana? Ya, Mas Arno, terima kasih. Jadi sunyata dan suwung
secara konsep sebetulnya sama. Artinya saya lebih suka menggunakan kata hening ya. Jadi suwung dan sunya itu hening gitu ya. Artinya hening itu musnahnya ego tadi ya. Atau dalam bahasa yang dipakai oleh David Bohm itu berhentinya pikiran tadi. Apakah pertanyaannya kemudian pikiran itu bisa bisa dihentikan? Nah, banyak tawaran-tawaran baik itu dari kelompoknya Buddhis atau non-Buddhis yang menawarkan program-program tentang meditasi. Meditasi dalam arti sempit ya. Karena kalau kita melihat tradisi di India, makna meditasi itu tidak seperti meditasi dalam pemahaman orang-orang barat ya. Jadi banyak program-program yang menawarkan bahwa kita bisa mengendalikan pikiran gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak bisa gitu. Kita cuma buang-buang duit aja kalau percaya bahwa melalui meditasi pikiran bisa dikontrol. Jadi pikiran itu memang tidak bisa dikontrol gitu. Tetapi kalau pikiran itu kemudian diam, itu bisa. Apa buktinya bahwa pikiran itu diam? Ya pertama, kita tidak mengimpos ya, tidak memaksakan pengetahuan yang kita tahu gitu. Nah, mengapa kita cenderung untuk memaksakan pengetahuan yang kita tahu? Karena itu yang kita tahu gitu. Ketika pengetahuan itu kita paksakan, dia menjadi pembatas kita untuk bisa melampaui, sehingga kita hanya terikat aja di situ gitu, nggak bisa melampaui, transenden gitu, nggak bisa transenden itu kalau kita menggunakan pengetahuan. Jadi salah satu bukti pikiran tuh nggak bisa dikendalikan itu adalah mimpi ya. Ketika kita tidur, kita tuh mimpi, nah itu kan bergerak berarti memori kita itu, pengetahuan kita itu, pikiran kita itu jalan gitu. Nah, orang yang tidak bermimpi berarti dia memang betul-betul istirahat total gitu. Pikirannya nggak jalan, diam gitu. Itu salah satu bukti gitu kalau Bapak, Ibu, Bro, and Sis mengalami tidak pernah bermimpi gitu. Berarti itu kita stall gitu, pikiran kita itu diam. Dan itu tidak bisa dicapai dengan metode apapun gitu. Mau dengan meditasi ini kayak meditasi itu kayak gitu. Karena sebetulnya makna kata kalau dalam bahasa Sanskerta itu padanan dari meditasi itu apa ya bahasa Sanskritnya itu? Ada yang ingat enggak ya? Jadi ada kata dalam bahasa Sanskrit yang maknanya itu menempatkan pada tempatnya gitu ya. Jadi karena meditasi dimaknai begitu, maka bukan praktek-praktek yang kita lihat itu ya, yang duduk manis atau yang sambil jalan dan seterusnya begitu. Tapi lebih ke tadi direct perception itu, melihat langsung begitu ya. Samadhi, saya baru ingat, samadhi. Jadi kata samadhi dalam bahasa Sanskrit itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan fokus gitu ya. Kalau fokus, kata fokus itu artinya menekan yang di luar yang kita nggak fokus gitu. Nah di situ terjadi konflik. Jadi ketika kita berfokus pada objek, pada mantra, pada apapun, artinya kita mengabaikan yang lain. Nah itu akan terjadi konflik. Nah itulah ininya ya, karena bahasa kita itu dualis seperti sudah saya warning di awal. Jadi kata yang paling pas itu mungkin ini ya, perhatian penuh gitu ya. Meskipun perhatian penuh itu
ada nuansa dualisnya juga gitu. Tapi itu salah satu kata yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi perhatian penuh seperti tradisi-tradisi orang-orang Buddhis Theravada mengatakan vipassana, jadi mindful gitu. Jadi justru itulah makna samadhi yang sebetulnya gitu. Ketika kita hadir, total hadir gitu. Jadi bukan konsentrasi, justru konsentrasi itu konflik gitu. Karena kita akan menekan. Jadi kayak praktek-praktek meditasi yang dilakukan itu ya, kita berkonsentrasi pada sesuatu. Nah itu konflik, nggak akan pernah tercapai itu ketenangan itu atau keheningan itu. Mungkin itu Mas Hernowo. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko atas penjelasan dan pemaparannya, Pak. Monggo yang lain yang mau bertanya atau mau sharing, menanggapi. Masih ada waktu 9 menit lagi ya, sampai jam 10. Iya, tadi tambahan yang dari Mas Eko tadi ya, ketika kita memfokuskan pada sesuatu yang memang kayak kita di situ memang kita nggak sadar sebetulnya itu belum masuk ke keheningan itu sendiri ya Mas ya, kayak betul itu terpaksa kayak dipaksakan kayak kita digiringkan. Jadi ya yang benar itu mewaspadai ya apa ya dari saat ke saat apa yang ada aja ya tidak perlu dipaksakan ya begini ya ya biar mengalir aja gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi kata yang pas itu tadi apa total attention gitu ya, perhatian penuh atau choiceless awareness gitu. Jadi kewaspadaan yang tidak ada pilihan gitu. Karena kalau masih ada pilihan berarti kita bingung. Ada pilihan itu berarti kita menggiring pada masih di situ tersembunyi adanya keinginan ya Mas ya. Ada masih keinginan ya masuk lagi ke dualitas itu dan belum hening itu sendiri. Begitu lagi dikembalikan lagi begitu ya Mas muter-muternya. Iya, itulah bahayanya knowledge ya dan bahayanya metode. Jadi ketika pengetahuan itu kita agung-agungkan, maka kita nggak pernah bisa transcend gitu, nggak bisa melampaui dari pengetahuan itu. Jadi yang dikatakan sacred itu bukan sesuatu yang ada dalam lingkup pengetahuan. Dan itulah bahayanya metode tadi, metode apapun akan kemudian kebenaran itu menjadi subjektif gitu. Jadi benar menurut A, benar menurut B, padahal kita sepakat kebenaran itu universal gitu. Kalau kebenaran universal, berarti tidak bisa dong didekati dengan metode tertentu, kecuali dengan direct perception atau self knowledge, gitu Mbak Ina. Ya baik Mas Eko terima kasih ya memahami dapat dipahaminya. Sangat membantu dan memahami ya tambah paham sekarang. Saya kembalikan kepada Mas Sirnowo, monggo Mas Sirnowo mungkin. Ya, Rahayu, selamat malam. Gimana Mbak Yohana? Atau mungkin masih ada yang mau bertanya lagi sebelum acara ditutup. Nanti yang mau nutup Mbak Yohana, apa saya dengan daya kasih sayang apa gimana? Eh
Nggak apa-apa, kemarin itu saya ya, nanti kan jenengan dulu nggak apa-apa, nanti besok lagi saya, gitu aja ganti-ganti nggak apa-apa Mas. Oh, udah ya kasih sayang ya? Oke, Iya. oke, ya. Kalau udah ada yang nggak bertanya, karena udah mau jam 10 ya. Apa kita tutup dulu, baru nanti foto bersama, apa gimana Mbak Yana? Foto bersama dulu, biar terakhir mungkin untuk daya kasih sayangnya sebagai pelengkap terakhir ya. Ya, Oh kita iya. mungkin bisa close up boleh yang menginginkan membuka kamera silahkan untuk foto bersama. Dibantu minta tolong Mas Eko ya yang bawa laptop. Ya udah, ayo monggo. Udah tinggal 3 Ya, menit. siap. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Oke ya, satu, sekali lagi ya. Tar. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Monggo Mas Irnowo untuk penutup. Rahayu, selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini sudah mengikuti kajian berbagi Zoom bersama narasumber kita Bapak Eko Cahyono. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan berbagi ilmu dan sharingnya. Sebelum acara Zoom malam hari ini kita tutup, mari kita hening sejenak untuk kita tutup dengan invokasi daya kasih sayang. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia kepadamu, karena tahu hanya kasih sayang yang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkahmu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkahmu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayangmu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkahmu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat kembali dalam pelukan kasih sayangmu dan mengabdi kepadamu. Shanti, Shanti, Shanti. Rahayu, 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 selaras diberkati. Terima kasih. Rahayu, selamat malam. Terima kasih Mas Eko, Mas Irnowo, dan semuanya yang telah hadir dan malam hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat beristirahat. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, hitungan ketiga boleh ditutup ya. 1, 2, 3. Selamat malam.